merasa diri paling benar, ini hati-hati loh. Jadi iblis itu ibadah sekian ribu tahun. Oh iya, Masalah dia itu cuma karena Karena tidak Nah, di kita saya ini lebih baik dari dia. Ya gitu aja kan. Tapi ada lagi terminologi lebih serem lagi. Kadang kita sudah berperilaku secara hakikat udah oke, tapi kita nggak ibadah, sebenarnya lebih buruk dari iblis. Iblis ada ibadah masa. Baik, jumpa lagi dengan Garasi Cerita. Kita masuk pada episode yang ketiga. Jadi kalau yang sekedar flashback, yang pertama kita mengenal diri kita, lalu yang kedua kita mengenal entitas, lalu dengan melalui jalur Al-Quran, ada norma, ada logika, ada fitrah ya. Nah yang ketiga kita belajar how to-nya menuju ke sana, itu ada 2 jalur yang nanti kita akan pelajari. Silakan. Ya, jadi dalam bahasa-bahasa guru-guru kita kan selalu ada namanya istilah yang digunakan. Nah, frasa yang digunakan adalah mencapai puncak marifat. Nah, jadi supaya kita mudah memahaminya, saya buat analogi puncak marifat itu Gunung Everest. Nah, untuk mencapai Gunung Everest, pertama kan kita lewat jalan-jalan perkotaan dulu. Namanya jalan perkotaan kita banyak godaan. Ya, selain banyak godaan, ada tukang tilak. tapi aturannya jelas. Oh iya, jelas. Ada marka. Oh iya. Ada lampu merah, ada rambu-rambu lainnya. Nah, aturannya jelas dan mudah dipahami sebetulnya. Ya. Yang jadi masalah namanya manusia ada perilaku ya tadi saya nggak bilang masalah kita ini ngeyel, enggak. Cuman terkadang ada situasi-situasi juga yang akhirnya kita harus melanggar aturan tersebut. Maaf, misalkan harusnya kita jalan dilarang berhenti, tiba-tiba kita kebelet pipis, nah berhenti di situ. Nah, jadi akhirnya subjektivitasnya ada pada penegak hukum. Nah, itu saya sebut namanya jalan syariat, dalam artian jalan yang rambu-rambunya jelas. Pendekatannya pakai fikih, pakai mazhab, mau pakai mazhab yang manapun jelas. Bahkan kita ikutin aja aturannya. Tinggal ikutin aja. Jadi ibaratnya kita dilarang ini, ya itu udah, dilarang merokok. Nah, ya udah jangan merokok gitu. Nah, cuman nanti kalau kita setelah melangkah jalan kan namanya kita naik ke gunung. Nah, kita bicara puncak Everest. Nanti setelah memasuki wilayah pedesaan mulai tuh jalannya agak hancur. Nah, mulai juga pembatas-pembatas jalan nggak ada. Petunjuk tidak ada. Nggak ada, akhirnya nanya orang kan. Nah, nanya orang itu ya mulailah kita, kalau dalam dunia nyatanya, kita mulai bertanya-tanya. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, nanti ada yang menjelaskan. Karena kalau dalam kaidah guru-guru itu mengajarkan bahwa makna ilham itu bentuknya ada 1 mimpi. 2 dorongan yang kuat, kalau tidak dilakukan tuh motivasi itu ya kan, gremet-gremet. Nah, itu dorongan internal. Kalau bahasa syariatnya namanya ada taufik, ada hidayah. Nah, hidayah itu eksternal. Kalau taufik dorongan dari dalam. Itu motivasi yang sebenarnya dari dalam. Kalau dari luar namanya. Tapi secara keilmuan disebutnya tadi ilham. Makanya ilham ada mimpi, dorongan internal atau taufik. Nah, ada yang ilham yang sifatnya dikasih tahu orang, hidayah nih, eksternal. Bisa dikasih tahu orang kan termasuk tawaf, mendengarkan lantunan ayat suci. Terus juga hidayah. Jadi terharu namanya. Iya. Tapi kadang terharu nggak terdorong juga. Ya lumayan lah. Iya, misalkan ikut program ISQ. Nah, nangis, besoknya sholat, seminggu lupa lagi. Nah, maksudnya itu dinamika aja. Jadi ilham itu tadi ada mimpi, ada dorongan dari dalam atau sebut taufik, ada dari luar. Nah, yang sebut dikasih tahu orang, ada juga yang sifatnya namanya pengalaman-pengalaman visual. Nah, yang ini sifatnya benar-benar subjektif juga mungkin. Itu takutnya nanti skizofrenia itu. Nah, itulah maksudnya, ini yang sebut dinamis. Makanya akhirnya sebelum kita menganggap pengalaman-pengalaman visual atau pengalaman spiritual itu adalah ilham, nah kita harus tadi biasain dulu lewat jalan-jalan yang syariat, yang jelas. Kalau itu udah terbiasa, akhirnya kita terbiasa dengan rambu-rambu, kita tahu polanya. Pasti kalau lampu merah, tanpa kita sadari, tanpa kita cari tahu, di namanya perempatan ada lampu merah, udah pasti. Walaupun kita nggak bisa alasan, mana tahu di perempatan depan ada lampu merah. Wah, kecil kemungkinannya, kecuali udah masuk daerah pedesaan tadi. Nah, makanya itu nanti ada lagi ilham yang ya sifatnya dari luar. Mimpi tadi ya? Ya mimpi. Terus ibaratnya dorongan yang itu dari orang, terus ibaratnya pengalaman-pengalaman visual. Satu lagi ada di buku saya itu, saya bikin istilah ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi akhirnya ketika kita sudah tahu ini adalah ilham, nah supaya tahu kita ilham, nah analoginya gini. Seandainya saya dari kecil saya dikasih garam. Nah, ketika saya dikasih garam, nah yang ngajarin saya bilang rasa asin yang saya rasakan rasa manis. Nah, akhirnya jadi terekam, terus taunya itu rasa manis.
Nah, terus ketika ibaratnya kita gede, rasa asin yang kita rasakan adalah rasa manis. Nah, itulah yang disebut bahasanya ya kita belum ketemu guru yang pas. Yang jadi masalah kita selalu punya kesempatan sebagai makna dari Allahur Rahman. Jadi, kalaupun kita ketemu guru yang salah, secara fitrah Allah itu, nah sunatullahnya itu pasti Allah tetap nunjukin jalan. Oh, dikasih tahu lah, entah bagaimana caranya. Nah, dulu guru saya pernah bilang gini, biarpun orang ngomongnya ya hayu ya koyu ya hayu, bahkan ya hayu ya koyu ya hayu koyu, nanti tetap akan ada dalam perjalanan hidupnya yang ngasih tahu yang benar ya hayu ya koyu misalkan. Tapi kalau dia memang logatnya nggak bisa, toh dia udah tahu yang benarnya apa. Sebagaimana di bahasa Jawa misalkan, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, ya. Walaupun kita ngelihatnya itu salah, bisa jadi dalam perjalanan hidupnya udah ada yang ngasih tahu. Cuman balik lagi masalah aksentuasi. Jadi akhirnya kalau misalkan bicara syariat itu, yang tertulis itu adalah dinamikanya nanti di translasi, dan bahasanya tadi tafsir. Nah, tapi akhirnya kita terjebak dengan ini nih. Nah, dari sini kita terjebaknya di terminologi kosakata. Akhirnya bicaranya salah benar. Kalaupun memang kita punya daya analisis, makanya kita harus ya tadi segera menyadari bahwa oh ini udah mau masuk ke jalan-jalan yang pedesaan nih, marka jalan udah nggak ada. Nah, tadi kalau kita balik lagi kan kita udah mulai memasuki jalan desa. Nah, nanti udah masuk jalan desa, masuk jalan hutan. Jalan hutan itu lebih susah. Nah, kalau kita juga nggak peka, bahkan pendaki-pendaki senior aja seringkali ya masih bisa nyasar. Nah, biasanya kalau udah masuk daerah hutan tuh yang ada jalan setapak. Yang jadi masalah yang lewat situ jarang, kadang jalan setapaknya tertutupi. Kadang karena adanya hujan, nah ketutupin juga. Kadang karena ada banjir, becek ketutup juga. Nah, makanya akhirnya paling aman itu ngikutin jalan setapak. Nah, jalan setapak ini sampai ke puncak Marifat, puncak gunung ini tinggal diikutin. Nah, itu maksudnya apa? Ada guru yang membimbing, ada guide yang membimbing. Nah, mau guide-nya itu wujud aslinya ada atau nggak ada, nah itu adalah bagian dinamika masing-masing. Bentar, ini yang kita bicarakan masih on-road ini tadi? Masih, udah off-road ini. Oh, sudah off-road? Karena masuk hutan. Udah masuk hutan, off-road ya? Kan kalau jadi on-road itu hanya di kota tadi? Kota. Kita mau pergi ke Nepal, ke Bandara Soekarno-Hatta, dari Bandara Soekarno-Hatta turun di bandara di Nepal, Bandara Nepal Kathmandu, jalan lagi masih on-road tuh. Nah, off-road udah mulai jalan kampung, masuk hutan. Nah, pesan kuncinya adalah ketika masuk off-road, hati-hati atau bagaimana? Sikap kita? Satu udah pasti lebih waspada, hati-hati, dan harus peka dengan tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya bukan tanda rambu-rambu. Makanya Al-Quran pun menggunakan terminologi ayat, bukan kalimat. Nah, karena makna ayat itu artinya tanda. Nah, kalau secara filsuf sebutnya semiotik. Nah, ketika tandanya di on-road itu kan berarti rambu-rambu, jelas tuh. S dilarang berhenti, P dilarang. Pakai fikih tadi ya? Nah, tapi kalau udah mau mulai masuk jalur desa, jalur hutan tuh rambu-rambunya apa kata orang, nasihat. Nah, yang lebih dalam lagi udah masuk hutan, rambu-rambunya tanda-tanda alam. Mau baca mata angin, baca arah matahari, daun bergoyangnya gimana. Nah, atau enggak dari ciri-ciri pohon. Nah, bahkan dari jalur hewan gitu. Nah, itu tanda-tanda alam tuh. Nah, maksudnya ketika kita udah peka, ditambah lagi saran yang selanjutnya adalah kalau ada guide-nya, ikutin guide-nya. Kalau guide-nya nggak ada, ikutin jalan setapak. Nah, jalan setapak atau guide ini yang disebut dengan guru pembimbing. Yang disebutnya kalau bahasa keilmuan guru-guru itu namanya guru mursyid. Jadi kalau kita datang ke ustadz, nanya ustadz biasa, nah itu ya guru biasa. Tapi kalau mursyid itu yang benar-benar tahu kehidupan kita seperti apa, kelemahan kita, kekurangan apa, potensi apa. Jadi akhirnya dia ngarahin, kamu begini aja, nah begini aja. Itu sebetulnya jalan setapak yang ditunjukkan. Cuman kadang kita nggak sabaran, pengen cepet nyampe. Nah akhirnya, lewat sini kayaknya lebih cepet nih, ngerasa lebih pinter. Nah itu yang suka bikin tersesat juga. Jadi ini dinamikanya di masing-masing. Ketika milih guru tadi kan, apakah ada, di sini kalau nggak salah ada soal sanad tadi ya? Jadi milih guru itu jangan sampai keliru ya, artinya kemana ujungnya kan gitu. Gimana kan guru yang harusnya kita memilih guru itu sebetulnya yang tadi pendekatan secara fitrahnya ya pasti ya harusnya kita nyari yang udah pernah nyampe. Nah, bahasa udah pernah nyampe di sini adalah Rasulullah itu sendiri. Nah, Rasulullah udah nyampe karena langsung diajari oleh Jibril. Secara syariat dia diajari oleh Jibril. Walaupun secara hakikat dia Nur Muhammad itu sendiri, Al-Quran itu sendiri. Nah, cuman sebelum jauh ke sana dipahamilah bahwa puncak marifatnya itu adalah Rasulullah karena dia udah pernah sampai sana. Rasulullah kan ngajarin sahabatnya bikin holakoh. Nah, sahabat-sahabat yang bikin holakoh itu, nah diantaranya ada tabiin yang namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pindah ke Baghdad, Irak. Nah, akhirnya dia bikin holakoh yang akhirnya dulu belum ada istilah madrasah, belum ada istilah sekolah, belum ada lembah pendidikan. Nah, akhirnya yang ngikutin dia belajar. Nah, kan ada yang dibimbing secara langsung, ada yang sifatnya stadium general yang umum. Nah,
Kalau yang dibimbing secara langsung, nah itulah yang sanad, yang diijazahkan. Jadi sebenarnya terminologi ijazah itu mengambil dari kebiasaan guru-guru dan ulama-ulama zaman dulu. Jadi yang jadi masalah dulu belum ada lembaga pendidikan, jadi ijazahnya itu bukan tertulis. Berarti ijazah bentuk amalan, ya udah kamu ajak di amalan ini, nah kamu udah boleh berkontribusi di masyarakat. Dan nanti kontribusi masyarakatnya bisa menjadi umaro, bisa menjadi ulama atau tetap menjadi umat. Nah, jadi akhirnya kita nyari guru. Nah, kalaupun kita gurunya salah misalkan, atau bahasanya guru yang tersesat atau belum pernah nyampe, kalau kalbu kita beneran memang untuk mencapai puncak matematika, pasti nanti ditemuin lagi. Kalaupun pada at the moment itu mungkin belum terlalu benar, nggak apa-apa, jalannya aja dulu. Bisa jadi nanti ketemu ya. Pasti ketemu lagi. Kalau memang hatinya arahnya ke sana, kecuali kalau memang hatinya sekedar buat nyari pembenaran, buat berdebat, nah buat merasa diri paling benar. Nah, nyalain orang lain. Merasa diri paling benar ini hati-hati loh. Jadi iblis itu ibadah sekian ribu tahun. Oh iya, masalah dia itu cuma karena tidak. Nah, di kita saya ini lebih baik dari dia. Ya gitu aja kan. Tapi ada lagi terminologi lebih serem lagi. Kadang kita sudah berperilaku secara hakikat udah oke, tapi kita nggak ibadah, sebenarnya lebih buruk dari iblis. Iblis aja ibadah, masa? Iblis aja ibadah. Iya, cuma dia nggak ngakuin manusia aja. Nggak mau. Makanya tadi ahli syariat, kalau misalkan udah rajin ibadah, jangan sampai merasa lebih baik, itu aja, kalem aja. Nah nanti pasti ditunjukin tuh jalan yang setapak tadi. Tapi kalau misalkan orang yang sudah jalan setapak, dia harus berani turun gunung buat nyari jalan nih, biar ngerti juga bahwa hidup ini harus ada tatanan. Karena iblis itu tatanan. Nah, karena dia beribadah dulu, mencapai makrifat, cuman kesalahannya merasa lebih baik. Nah, ini yang sudah tidak merasa lebih baik tapi nggak ibadah, sama juga hakikatnya merasa lebih baik juga dengan yang ahli syariat. Jadi akhirnya hakikat itu muter-muter, jadi kayak paradoks gitu. Nah, jadi makanya kalau mau memahami segala sesuatu berdasarkan hakikat, harus punya guru. Kalau emang kita ngerasa nalarnya tinggi pun pasti akan ketemu. Ya, harus tinggi pun tetap harus punya guru. Tapi kalau belum ketemu guru yang bisa ngajarin hakikat, pasti nanti ketemu. Pasti ketemu. Baik, saya kira sudah sedikit lebih jelas. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, boleh mempelajari bukunya. Gimana cara mengakses? Ya, sebetulnya ini tidak dijual secara umum gitu ya. Jadi kalau mau akses mungkin langsung. Nanti ada scan ya. Nanti saya kasih. Nanti di bawah sini ada scan ya, boleh, atau boleh. akses Diklik di bawah ini. Scan barcode langsung di bawah. Ya. Nah, kalau boleh sekilas sebelum kita tutup, mengapa judulnya mengislamkan orang Islam? Apakah ini membuat orang menjadi tersinggung? Yang saya udah Islam. Kalau nggak salah, sebentar. Kalau nggak salah ada 3 target pembaca. Kalau yang pertama adalah kalangan sufi. Bukan. Iya. Iya. Sufi, tasawuf itu, lalu torekoh, salafi, kemudian seniman, ya gitu. Tapi menurut saya ada satu pihak yang belum tertulis di sini, yaitu orang awam. Ada itu. Ada ya? Orang awam itu bahasanya muslim yang biasa-biasa saja, kan ngerasa dia yang mau soal judul itu bagaimana mempertanggungjawabkan? Oh iya. Jadi pilihan judul ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama sebetulnya secara sejarah, saya pernah bertemu dan berdiskusi dengan salah seorang, dipanggilnya Abah juga. Nah, itu di daerah Sentul. Dulu dia ngasih saya 1 lembaran buklet, tapi nggak tebel, cuma 4 lembar. Itu dia tulis namanya Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Oh iya, singkatannya gitu, waktu kecil gitu. Tapi dikasih itu. Terus udah bilang, ya udah kamu sini baca Quran, coba baca Al-Fatihah. Nah, udah itu diskusi. Memang ada sedikit pengalaman-pengalaman visual. Terus dia cuma bilang begini. Nah, kita tuh punya tugas untuk mengislamkan orang Islam. Saya waktu itu juga nggak paham, cuman kalimat itu terpatri. Nah, jadi dengan segala dinamikanya, berjalannya waktu, nah udah itu dasar pertama. Nah, dasar yang kedua ya pengalaman pribadi, ya di kehidupan saya pribadi gitu ya. Jadi akhirnya saya menemukan di lingkungan keluarga saya sendiri gitu ya, bahkan istri sendiri gitu ya, akhirnya rajin ke kajian, tapi dia nggak ngerti fitrah gitu. Nah, ini boleh diituin nggak sih di bagian itunya? Nggak usah ya. Jadi intinya itu, jadi ribut ke kajian, tapi dia nggak ngerti itu. Jadi value sebagai manusia itu apa? Jadi value manusia itu basicnya gini. Kalaupun kita nggak belajar sosiologi, nggak belajar kuliah apa segala macam, orang itu akan tahu bahwa orang yang lebih tua itu harus dihormati. Ya. Mau dimanapun itu, mau agamanya apapun, mau kebangsaan nggak ada apa, mau peradaban manapun itu udah pasti. Yang kedua, orang yang melahirkan pasti dihormati, mau itu ibu, bahasanya orang tua. Nah, jadi udah lebih tua, dia melahirkan, merawat. Ada yang 3,
orang yang sudah menempati satu wilayah sama pendatang kan udah pasti yang menempati wilayah yang dihormati. Nah itu kan basic fitrah. Iya, iya. Nah jadi fitrah itu hilang. Nah ngapain belajar agama? Kecuali kita udah menjadi belajar agama untuk memberikan tadi pencerahan. Karena ujung dari agama kan balik lagi menerangkan fitrah. Jadi paradoks lagi kan, hakikat lagi. Agama secara hakikat menjelaskan fitrah. Nah, ketika kita belajar agama, fitrah kita nggak rusak. Nah, jadi akhirnya secara nggak langsung ya kita belajar agama nggak dapet intinya, nggak dapet esensinya. Jadi artinya sebenarnya banyak orang yang mengaku ini mungkin menyerang, bukan nyerang sebetulnya. Bukan, sebenarnya seperti mengingatkan orang yang Islam KTP gitu ya. Mungkin. Sebenarnya sudah mengaku dirinya Islam, tapi Muslim. Belum. Ya, tapi mungkin dia belum menemukan esensi sebagai Muslim. Karena esensi itu harus dirasakan. Ya. Kayak gini analoginya, jeruk bisa dibayangkan kan? Bisa. Nah, mungkin Pak De membayangkan jeruk warnanya apa? Ya, oranye. Nah, saya bayangin warna hijau. Ada kan jeruk warna hijau. Nah, kita kupas lagi. Rasanya apa? Rasanya asam misalnya. Itu kan penjelasan kan? Tapi belum asamnya, walaupun sama-sama asam, asamnya kan nggak bisa diukur juga. Asam, bisa manis. Nah, lebih esensi lagi. Yang dicari apa sih dari jeruk itu? Ya, mungkin asamnya, vitaminnya. Sekarang saya tanya, vitamin ada bentuknya nggak? Nggak kelihatan. Nah, visual-visual yang kita pelajari pas belajar kimia itu kan hanya pendekatan aja, itu bukan bentuk asli itu. Iya. Jadi vitamin C itu kalau nggak salah asam askorbat. Nah, askorbat ada gugus karbonnya berapa ini. Nah, itu kan pendekatan aja, itu kan bukan bentuk aslinya. Bukan, nggak bisa diraba. Nggak bisa diraba, nggak bisa digambar sebetulnya. Tapi manfaatnya bisa dirasa. Kalau rasa asamnya bisa dirasa. Tapi kalau vitamin C-nya itu manfaatnya dirasakan. Nah, jadi dia konsep tapi manfaatnya. Makanya kalau kita sudah bisa merasakan manfaatnya vitamin C, nah marifat tuh. Tapi kalau kita baru ngomongin rasa manis asam, nah itu baru belajar hakikat. Tapi kalau kita masih ngomongin jeruk yang enak, jeruk Medan, jeruk Brastagi, jeruk Mandarin, masih belajar syariat. Gitu. Tadi on road, ini udah off road. Nah, off road udah mulai masuk ke area gunung. Nah, kita udah terbiasa dengan area gunung, akhirnya dengan kita udah mengerti bahwa vitamin C itu, nah akhirnya kita bisa cari vitamin C itu ya bahasanya dengan mungkin cara-cara lain, tidak makan jeruk. Nah mungkin ya itu yang bisa dicari. Sebelum ditutup ada satu pertanyaan yang menggelitik saya soal ada orang yang loncat makrifat. Ada kan? Ada. Nah itu yang makanya di bagian buku saya menulis buku ini petunjuk bagi muslim yang biasa-biasa aja. Praktisi tasawuf. Nah praktisi tasawuf ini akhirnya tadi merasa dirinya makrifat karena udah pengalaman spiritualnya banyak. Mendapat mimpi, dapat benda pusaka. Nah mendapat amalan ini untuk menjadi ini, bisa menggandakan uang. Bisa jadi, nggak salah juga, bisa jadi. Nah ukurannya itu udah dijelasin sama Imam Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin. Bila mana engkau melihat seseorang bisa terbang, bisa sholat di atas air, bahkan bisa bergerak secepat angin, lihatlah sholatnya. Jadi patokannya tetap di syariat. Ya. Kalau misalkan pun dia loncat nggak mungkin. Nah, kalau udah nggak sholat. Tapi bisa jadi dia dapat itu dulu baru sholat bisa jadi. Tapi kalau nggak sholat itu yang masalah. Misalkan saya tiba-tiba bisa terbang jarang. Nah terus saya baru sholat di akhir hidup saya. Nah itu bisa jadi masih agak bener gitu. Nah tapi kalau misalkan sampai akhirnya nggak sholat, nah itu yang masalah. Jadi patokannya tetap ke on road tadi. Dia ngerti rambu-rambu nggak? Iya, oke. Terima kasih teman-teman sekalian, saya kira semoga cukup, dan kalau mau lebih cukup lagi Anda bisa baca bukunya dan tentu belajar di madrasah atau ke mursyid ya gitu ya. Sampai jumpa di Garasi Cerita pada buku-buku bergizi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.